Langsung malam ini kami datang pada firman-Mu. Kira melalui firman yang kami baca, Tuhan, Engkau kembali perbaharui diri kami. Tuhan, untuk terus menerus berkontak dengan diri-Mu, menempuh dalam hidup yang benar. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita langsung mulai saja ya. Saya izin share screen. Kita langsung masuk ke catatan kaki, ke apa namanya, garis besarnya. Nah, kita ada di Wahyu pasal 17, berarti ada di Romawi keempat ya. Romawi keempat ini ada dibagi menjadi dua. Nah, kita ada bagian yang kedua mengenai rinciannya ya. Nah, Wahyu pasal 17 ada di mana? Ada di setelah cawan itu ya. Di sini. Jadi kalau kita lihat ada penghakiman Allah, 7 materai, 7 sangkakala, terus 7 cawan. Habis itu kita masuk ke Babel besar dan kebinasaannya. Kemarin kan juga sempat bahas ya. Babel ini bisa dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek agamawi dan aspek material. Ya, aspek agamawi yang mengacu kepada agamanya itu sendiri gitu, yaitu gereja di Tiatira. Sedangkan aspek material itu mengacu kepada kota itu sendiri. Ya kalau kita baca catatan kaki itu menyebut kota Roma ya. Tapi kalau mau tahu lebih detail, ya jadi bisa baca itu ya. Apa namanya bahasa Inggris ya, namanya apa? The Babylon ya, the two Babylons. Atau enggak Babylon Mystery Religion. Di situ cukup lengkap ya bicara mengenai Babylon itu apa. Asal usul dari mana, sejarahnya bagaimana. Kalau mau baca ya, itu kan bahasa Inggris bukunya. Kalau mau tahu lebih detail, asal usul dari mana, kenapa ada Natal, kenapa ada penyembahan berhala, di situ cukup detail. Saya pernah baca sih. Jadi kalau misalkan mau tahu lebih banyak, bisa baca buku itu. The Mystery of True Babylon, ya kalau salah. Nama bukunya. Oke. Kita mulai baca ya. Kita baca poin besarnya sama-sama sesuai dengan kita baca sesuai urutan. Yuk kita mulai baca. 1, 2, 3. 5. Babel besar dan kebinasaannya. Aspek agamawi. 1. Pelacur besar. Oke. Ayat 1. Lalu datanglah salah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu keputusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ayat 2, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ayat 4, perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Lady, apakah ada? Ada. Sorry. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ketika aku melihatnya, aku sangat heran. 2. Penafsiran tentang perempuan dan binatang itu. 7. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu.
Ayat 8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu pernah ada, namun tidak ada lagi. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Mereka yang tinggal di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu pernah ada, namun tidak ada lagi dan akan muncul lagi. 9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat ketujuh kepala. Itu adalah 7 gunung. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh. Yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ayat 11, binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, termasuk satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. 10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja, yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan binatang itu. Mereka sehias kata untuk memberikan kekuatan dan kekuasaan mereka kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Amin. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan umat dan bahasa. Kebinasaan pelacur Pelacur di tangan binatang itu. Ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Amen. Kita coba sedikit baca catatan kakinya ya. Bentar. Pelacur. Nah ini kita baca sama-sama ya. Bukan, tadi siapa terakhir? Oh ya, boleh lanjut ya. 1 kalimat saja ya. Siapa terakhir tadi? Dika ya? Berarti Excel. 1-2 pelacur. Pelacur di sini mengacu kepada gereja Tiatira. Pelacur tidak memiliki suami. Hal ini menyatakan bahwa Allah tidak pernah mengaku mempunyai hubungan apapun dengan gereja Tiatira. Amin. Itu ya, mengenai pelacur besar ya. Siapa pelacur besar? Itu gereja di Tiatira. Nah, kan selain pelacur besar, ada perempuan dan binatang itu. Siapa sih binatang itu? Kita baca ya. Lanjut. 81 binatang itu adalah yang adalah Antikristus telah ada dalam diri Kaisar Nero sebelum Yohanes menulis kitab ini. Pada saat Yohanes menulis kitab ini, dia tidak ada karena saat itu Nero sudah mati. Dia akan muncul dari jurang maut menyiratkan roh Nero sekarang berada di jurang maut dan akan muncul dari sana untuk merasuk tubuh Antikristus yang terbunuh, namun hidup kembali seperti yang dinyatakan dalam 13 ayat 3. Amin. Nah, setelah kita tahu binatang itu siapa, itu Antikristus, kita coba baca ya. Mengenai 7, nanti kan kalau kita baca tadi binatang itu punya 7 kepala dan 7 tanduk. Apa maksudnya 7 kepala dan 7 tanduk? Nah, 7-nya apa kita baca ya?
Lanjut. 2 kalimat ya. Ya, boleh. 7 raja mengacu kepada 7 kaisar dari kekaisaran Romawi. 5 kaisar yang pertama sudah tumbang, yaitu mati secara tidak wajar. Amin. 5 kaisar itu ialah Julius Kaisar, Tiberius, Caligula, Claudius, dan Nero. Mereka itu mati dibunuh atau bunuh diri sebelum Yohanes menulis kitab ini. Yang keenam, Domitian yang juga dibunuh masih hidup ketika Yohanes menulis kitab ini. Sebab itu di sini dikatakan dia masih ada. Yang lain, yaitu yang ketujuh adalah Antikristus. Pada saat itu dia belum datang. Pada waktu dia datang, dia hanya bertahan sebentar kemudian terbunuh dan akan hidup kembali karena roh kaisar yang kelima, yaitu Nero, menjadi yang ke-8. Amin. Ya, jadi 7 raja itu 7 kaisar. Tapi nggak cuma 7 kaisar, juga ada yang ke-8. Kalau kita baca di sini, 7 kaisar Romawi ini, yang ke-7, nanti kalau kita baca di sini, yang ke-7 itu adalah Antikristus. Tapi belum datang, akan datang waktunya. Dan dia hanya sebentar saja, dia akan terbunuh, dan kaisar kelima, rohnya akan masuk ke dalam tubuhnya kaisar yang ke-7 itu. Jadi intinya kelihatannya seperti dibangkitkan kembali. Nah, itu raja ke-8. Raja ke-8 itu, nah ini, raja ke-8. Binatang yang pernah ada, Kaisar Nero pernah ada kan? Tidak ada, sendiri adalah raja ke-8. Termasuk satu dari 7 ke-7 itu, dan dia menuju kepada kebinasaan, akan segera binasa ya. Jadi pernah ada Kaisar Nero, terus nggak ada, mati. Bangkit lagi, masuk ke dalam tubuh Kaisar yang ke-7, Antikristus. Dan itu dia akan menuju kepada kebinasaan. Tapi nggak hanya 7 raja, ada 10 tanduk. Nah, 10 tanduk itu nyambung dengan 10 jari patung yang besar itu ya. Kalau teman-teman baca kitab Daniel, ada penglihatan mengenai patung. Ya, bagian kaki itu kan ada 10 kaki. Itu searah ya. Itu nyambung ya. 10 raja itu masuk. Nah, di sini kita baca ya. Lanjut, tadi terakhir apa? Saya. Tadi kamarnya bukan sih terakhir. Ya, Jadi atau Eva tadi terakhir? Rika kayaknya. Rika lupa. udah. Oke, ya udah aku baca aja, kita mulai dari awal. Ya. Men, sebelum Susan besar dalam kekaisaran Romawi yang telah pulih akan bangkit 10 raja. Mereka akan bersatu dengan Antikristus dalam menentang Allah dan menganiaya umatnya, orang Yahudi dan kaum beriman. Ke-10 raja tersebut diumpamakan dengan 10 jari kaki patung besar yang dilihat oleh Nebukadnezar dalam mimpinya. Mereka dan kerajaan mereka akan menuruti Antikristus. Amin. Amin. Jadi diumpamakan dengan 10 jari patung besar itu ya. Jadi patung besar itu apa? Dia kan ada bagian-bagiannya ya. Ada kepala, ada dada, kepala emas, dada itu perak, perutnya dari tembaga, pahanya besi, kakinya sebagai besi, dan tanah liat 10 jari. Dan itu akan ditimpa oleh batu tanpa perbuatan manusia. Siapa? Itu Allah. Akan menimpa patung itu, akan remuk dan menjadi satu kerajaan. Jadi jelas ya. Nah, kapan itu timpa? Maksudnya batu yang menimpa patung itu apa? Ya, itu perang ya, perang Hamagedon. Kristus akan menghancurkan semua kerajaan di bumi yang menentang dia, dan dia akan meraja di bumi, maka muncul gunung-gunung, yaitu Yerusalem baru. Lanjut ya.
mereka akan berperang. Nah, ini perang Hamagedon ya. Tapi nggak cuma anak domba yang perang, dia juga berperang bersama para pemenangnya. Jadi ada para pemenang nanti terangkat kan. Nanti akan turun melawan mereka yang menentang Allah. 10 raja tadi itu ya. Sama Kaisar Nero, Antikristus. Akhirnya apa? Menang. Jadi nasibnya pasti menang. Tenang aja karena Tuhan kita adalah Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Nggak mungkin kalah. Kalau kita ada di pihak anak domba, kita pasti menang dalam perang. Tidak peduli seberapa kuat musuh, tidak peduli mereka ada kebangkitan, yaitu Kaisar Nero bangkit, kita tetap bisa menang. Kalau kita ada di pihak anak Allah. Nah, di sini bicara mengenai kebinasan pelacur di tangan binatang itu ya. Nah, ini nyambung dengan yang kemarin kita baca ya, hari Kamis ya. Nah, dikatakan bahwa Babel agamawi itu takut dihancurkan sendiri oleh binatang itu. Kita nggak usah baca lagi ya, udah tinggal berapa menit. Nah, mereka akan dihancurkan oleh Antikristus sendiri, pelacur besar itu ya, atau enggak Babel agamawi, sama saja sih. Nah, perempuan itu ada, oh ya udah cukup ya sampai sini. Oke, sampai di sini sejauh ini apakah ada yang mau sharing atau mau menambahkan? Men, aku terkesan ya tadi kalau lihat di bacaan ini kita lihat ya, iblis itu memang benar-benar mau menyamai Allah ya. Dalam hal, kalau misalnya kita cermat ya, dalam hal persona, diri, itu iblis juga 3 persona loh. Dia sebagai iblis, dia sebagai Satan, dia sebagai roh jahat. Allah kita Tritunggal ya, Bapa dan Roh itu ya. Jadi ini kayak dia memang mau menyamai Allah, dia mau mengalahkan Allah ya. Bahkan masalah kebangkitan pun ya, kalau misalnya kita lihat, sebenarnya yang bangkit pertama itu kan adalah Tuhan Yesus ya. Dan sepanjang sejarah yang bangkit itu cuman Tuhan ya, cuman Tuhan Yesus. Tapi kelak ketika di kitab Wahyu ini yang akan nantinya tergenapi, akan muncul tadi ya Kaisar Nero, dan dia itu akan menjadi raja ke-8 ya. Dan kalau kita ingat lagi, angka 8 itu melambangkan kebangkitan. Jadi kita juga lihat di sini iblis itu benar-benar mau menyamai Allah dan memperlihatkan bahwa dia tuh bisa setara gitu sama Allah ya. Tapi melalui hal ini kita juga nggak boleh hanya wow faktanya demikian, tapi kita juga harus berjaga-jaga gitu loh. Karena kita baca seperti ini, mungkin kita hari ini beriman ya, oh aku mah nggak akan tergoda lah, nggak akan terkontaminasi dengan kondisi dan situasi lingkungan hari ini. Tapi ketika waktunya tiba, ini iman kita pasti akan diuji gitu. Apakah kita percaya firman atau kita percaya situasi dan lingkungan sekitar kita ya. Bahkan pastilah daging atau alamiah kita akan amazed ya sama orang yang wow, dia bangkit loh, udah berapa puluh tahun yang lalu dia udah mati tapi dia masih bisa bangkit gitu kan. Jadi ini adalah sesuatu yang mustahil terjadi, tapi iblis akan melakukannya ya, untuk menyesatkan tapinya ya. Tapi aku lebih terkesan di yang tadi ya, di ayat 14 ya, dikatakan Tuhan ini akan menang melawan si Satan itu, tapi Tuhan itu tidak berperang sendirian, tapi Tuhan itu berperang bersama para pemenang. Dan di sini juga faktanya bagus ya. Iblis ini kan tanda kutip sebagai raja ya, sebagai orang atau sebagai persona yang berkuasa ya. Tapi lucu ya, berperangnya itu melawan anak domba ya. Kalau misalnya secara logika, raja sama anak domba ya, tanda kutip binatang, anak domba kecil nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi faktanya yang bisa mengalahkan itu adalah anak domba. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi hari ini menandakan ya, walaupun
kadang dalam kehidupan sehari-hari kita kalah sama musuh ya. Dia punya kekuatan, tapi kita punya anak domba. Jadi hari ini aku juga kembali terkesan bahwa orang-orang yang menang ini adalah orang-orang yang terpanggil. Bukan hanya terpanggil, tapi mereka juga adalah orang yang dipilih atau terpilih. Nah, orang yang terpilih ini adalah orang yang setia. Jadi hari ini bagaimana kita bisa melawan antikristus ya, bersama dengan anak domba ini kita perlu menjadi orang yang setia. Setia terhadap apa? Setia terhadap Tuhan, setia terhadap firman, setia terhadap kehendaknya ya. Jadi ketika kita belajar setia dalam hal-hal kecil, ya Tuhan juga pasti tambahkan dirinya ke dalam diri kita sehingga kita menjadi orang yang layak berperang bersama dengan Kristus melawan antikristus. Jadi satu sisi kita perlu berjaga-jaga, di sisi lain kita perlu setia terhadap firman-Nya. Amin. Amin. Thank you, Kak Maria. Apakah ada lagi yang mau sharing atau mau menambahkan? Ada? Masih ada waktu? Oke, mungkin saya sedikit aja ya. Jadi kalau tadi kita lihat sama-sama dari ke-18 ayat ini, sebenarnya maknanya adalah, kalau bisa yang saya simpulkan adalah kita sebagai manusia, kita harus melihat bahwa begitu banyak hal yang dicampurkan hari ini yang membuat anak-anak Allah kesulitan untuk membedakan mana yang baik, mana yang ada campuran. Ya kalau sekarang kita lihat sebenarnya kalau hal yang baik itu dicampuri ya dengan berbagai macam perkara yang negatif, kelihatannya baik. Ya ada yang bilang bohong putih itu baik. Ini gimana ceritanya bohong putih ini baik? Kita bohong tapi kok baik gitu ya. Dan maka hari ini jangan sampai kita tertipu oleh pengajaran-pengajaran yang demikian. Jadi sekali lagi adalah tergantung bagaimana diri kita punya satu intimasi dengan Tuhan ya. Jadi kalau kita betul-betul merasa bahwa Allah adalah segalaku, maka sebenarnya itu bisa mencukupi kehidupan atau keperluan kita sehari-hari. Ya. Jadi di sini dibilang tadi di ayat yang mana ya, sebentar saya lihat. Di ayat yang ketiga dibilang, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Kenapa Rasul Yohanes bisa melihat hal yang demikian? Karena dia ada di dalam roh. Ya. Kita lihat di situ 3:1 dibilang roh itu adalah catatan 10:3 ya, dibilang bukan hanya menekankan roh Allah yang adalah roh yang diperkuat 7 kali lipat untuk pergerakan Allah yang diperkuat, juga menekankan roh manusia sebagai organ untuk mengerti serta menanggapi pergerakan Allah. Ya, jadi nanti teman-teman baca ini secara keseluruhan. Tapi adalah bagaimana Yohanes bisa lihat hal-hal yang penting karena dia ada di dalam roh. Ya, karena di dalam Yohanes 4:24 kita juga tahu bahwa Allah itu roh, dan siapa mau menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga Rasul Yohanes bisa dibawa ke padang gurun. Ya. Di sini bukan berarti wah tiba-tiba dibawa ke padang gurun, tapi apa? Penglihatan. Ya. Bahwa dia bisa melihat hal demikian karena memiliki hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Nah, sekali lagi pertanyaannya, apakah sudah setiap hari kita memiliki hubungan yang erat? Apakah sudah setiap saat kita memiliki satu perkataan yang bisa tinggal dalam diri kita, yaitu firman Allah? Nah, jadi teman-teman ada satu lagu tadi juga Kamaria sudah bahas ya. Dengan darah anak domba, ya kita bisa mengalahkan segala sesuatu. Artinya apa? Hari ini kalau kita punya darah anak domba, kita mau aplikasikannya, maka sebenarnya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi mungkin ada yang bilang, Kak, boleh nggak sih kita merayakan ini, merayakan itu? Ya sebenarnya bukan boleh nggak boleh, tapi apakah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu yang Tuhan inginkan? Kita perlu tanya lagi kepada Tuhan. Kalau Tuhan nggak mau dirayakan, Tuhan nggak mau
ya diselenggarakan misalnya ya, kita nggak perlu gitu, karena di Alkitab sendiri nggak ada misalnya demikian ya. Maka hari ini kita sebagai orang muda terutama ya, begitu banyak hal yang bisa kita terima dengan cepat, dengan mudahnya, jangan sampai kita malah tertipu ya. Itu saja, amin. Amin. Thank you, Kak Renat. Apakah ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Nah, jadi apa yang ditulis ini bukan berarti kita apa namanya? Kan di sini kan tulis pelacur besar, Babel besar. Nah, bukan berarti kita itu kalau nggak berbagi dengan mereka, bukan berarti kita nggak punya prinsip yang sama dengan mereka. Namanya pelacur besar, artinya mereka berzina. Pejinahan rohani maksudnya. Jadi mereka menyembah hal lain selain diri Allah. Menyembah berhala itu berarti menyembah sesuatu yang menggantikan Allah. Hari ini banyak hal, begitu banyak hal yang menggantikan Allah. Game, handphone, kerjaan, ya termasuk diri saya sendiri, saya juga kadang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya, berhala bukan hanya berarti kita menyembah patung saja, tetapi ya, ketika kita menggantikan Allah dengan yang lain, kita sudah termasuk bisa dihitung pelacur. Ya. Kata kasarnya itu sungguh apa namanya memperingati kita ya. Terus memang kita nggak berbagi dengan Babel besar, tapi bisa jadi Babel besar itu juga apa namanya bisa jadi kita punya prinsip Babel. Nah, prinsip Babel itu apa? Kalau kita mengacu ke Kejadian 11, kan Babel besar itu kan yang dibangun ya manusia ya, sebuah kota, menara. Tujuan untuk apa? Pertama memberontak, kedua menyangkal Allah, dan ketiga mencari nama bagi mereka sendiri, mencari kemuliaan sendiri. Jadi ya bisa jadi kita juga punya prinsip Babel dalam diri kita. Kadang harusnya berdoa pada Allah, tapi kita malah memberontak. Kadang harusnya mengakui Allah, kita malah menyangkal. Kadang ya kita melayani karena mencari nama sendiri. Biar nama kita yang terkenal, nama Allah ya kita sampingkan. Itulah prinsip Babel. Ya kalau misalkan kita ada di dalam prinsip ini, pelacur maupun Babel, ya malam ini kita sama-sama bertobat ya. Tuhan, aku perlu Engkau sebagai anak domba itu. Aku mau berperang bersama-sama dengan Engkau. Melawan pelacur itu, melawan binatang itu. Ya, melawan segala kuasa kegelapan. Ya, kita nggak sanggup menang. Ya, kita perlu berperang bersama anak domba itu. Ya, mungkin kita merasa tertekan ya. Ya, mungkin kita merasa tertekan, nggak bisa ya melewati ini. Kita perlu melewatinya bersama-sama dengan Tuhan anak domba itu yang menembus kita. Sehingga kita bisa mengalahkan ya, segala musuh. Ya, mengalahkan segala prinsip pelacur maupun prinsip Babel. Oke, kita sampai di sini saja ya. Terakhir kita tutup dalam doa ya. Siapa yang mau berdoa, bebas, silakan. Ada yang bantu kita tutup dalam doa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Saya bantu dalam doa. Tuhan, kami berserah padamu. Kami berdoa malam hari ini. Sungguh dapatkanlah masa muda kami Tuhan. Sehingga dalam kitab Wahyu ini kami sudah melihat begitu banyak fakta. Bagaimana ternyata perlunya kami tinggal dalam kebenaran. Tuhan, perlu pulihkanlah kasih kami jika kami ada kasih yang kurang. Dan dapatkanlah juga apapun yang kami alami hari ini, semua adalah untuk mendidik dan menguatkan kami. Kati Axel, Eva, Rika, Evi, Lady, Maria, juga diriku Tuhan. Kami sama-sama belajar, terus tinggal bersama dengan Engkau. Oh, kami tidak mau tertambat ketika kesusahan besar terjadi. Dan juga dapatkan teman-teman yang belum bisa hadir, sertai mereka, sibukkan apapun. Tuhan, Dikau ada di dalam mereka, sama seperti kami.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa mulia bagimu. Amin. Baik, pembacaan kita sampai di sini. Selanjutnya kita